Kenapa nih Bu Andriani? Kelihatannya kok gelisah? Hmm, kelihatan banget ya Bu kalau saya lagi gelisah. Kelihatan dong, apalagi sampai ngajak ngobrol berdua kayak gini di Google Meet lagi. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu. Cuma saya butuh di coaching sebentar kayaknya nih untuk persiapan awal tahun ajaran baru nanti Bu. Oke, siap Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya. Nah, Ibu Andriani, dari percakapan kita sekarang, apa yang ingin Ibu Andriani dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk kelas baru saya. Saya kok ya bosen mengawali kelas biasa-biasa aja. Tapi kok ya bingung. Galau saya, Bu. Jadi Bu Andriani ingin mendapatkan ide-ide segar untuk tahun ajaran baru nanti ya Bu. Iya, Bu. Karena sekarang merasa bosan dengan yang sudah dilakukan kemarin. Nah, Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh, Bu ya, ide-ide segar yang kayak gimana yang Ibu maksudkan? Gini loh, Bu. Saya kan sudah jadi guru kelas 4 tahun ketiga nih. Tapi kok ya kegiatannya gitu-gitu aja. Saya udah bosen mengulang-ulang, Bu. Kegiatannya gitu-gitu aja dan bosan mengulang itu seperti apa ya, Bu? Yaitu diskusi, lalu menyuruh mereka untuk presentasi ke depan kelas. Saya ngebayanginnya aja udah males. Apalagi mereka ya nanti. Bu Andriani, ngebayangin anak-anak itu udah males itu dari mana tuh, Bu? Anak-anak yang sekarang tuh beda, Bu, dengan anak-anak 3-4 tahun yang lalu. Anak sekarang cenderung pasif dan malas merespon. Apa karena dampak pandemi ya, Bu? Jadi Bu Andriani merasakan ada perbedaan ya Bu ya di anak-anak itu. Ibu bisa menceritakan nih lebih lanjut perbedaan apa lagi yang Ibu rasakan? Kemarin ketika pertemuan tatap muka, mereka cenderung pasif dan malas memberikan pendapat. Ketika pertemuan tatap muka terbatas, padahal sudah 2 bulan, tapi kelas tidak sehidup dulu, Bu. Kalau bosannya itu dilihat dari mana Bu? Iya ya, apa saya saja yang bosan ya, Bu? Padahal mungkin saja mereka juga bosan. Terpikir sama Bu Andriani bahwa kegiatan itu akan membuat bosan itu bagian mana Bu? Saya takut, Bu, kegiatan yang akan saya berikan nanti bakal garing di mata mereka. Tadi Bu Andriani menyampaikan menggunakan perencanaan yang sama di tahun-tahun yang lalu. Nah, sekarang Ibu menggunakan perencanaan yang sama untuk tahun-tahun yang lalu. Iya, karena selama ini seru, Bu. Mereka semangat dan aktif. Apa kegiatan yang paling berhasil menurut Ibu? Dan kenapa itu dipandang berhasil, Bu? Oh, itu, Bu. Kegiatan berburu harta karun selama ini seru banget, Bu. Hmm, Menurut Bu Andriani, kegiatan yang tadi bisa dipakai nggak untuk kegiatan di tahun ajaran baru nanti? Kan seru tuh, Bu. Iya ya, Bu. Saya coba lagi aja deh, Bu, kayaknya. Supaya mereka aktif dan semangat. Hmm, ada kegiatan lain, Bu, yang bisa dipakai juga nih. Em, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Itu akan saya coba juga. Sejauh ini, Bu Andriani sudah dapat pencerahan apa? Ya, artinya saya nggak perlu ganti rancangan awal tahun ajaran saya, Bu. Saya tinggal upgrade supaya mereka nggak bosan dan sesuaiin dengan yang kekinian sekarang. Oke, sekarang rencana Bu Andriani apa? Apa ya, Bu?
Ntar saya cari satu ide kegiatan baru untuk membuka kelas tahun ajaran baru saya. Kemudian saya cari satu lagu kekinian buat menyambut mereka di kelas nanti. Nah, Bu Andriani, mau mulai dari mana? Nanti akan saya cari di YouTube atau di PMM, Bu. Ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Ibu? Siapa ya? Oh iya, Ibu Mita. Dia kan guru BK. Saya akan minta tolong Ibu Mita untuk memberikan ide segar hasil coaching dengan murid. Ada lagi hal-hal lain yang akan Ibu lakukan untuk mendapat ide baru, Bu? Ntar saya cari di media sosial, Bu, supaya update dengan topik-topik sekarang. Dan lagu-lagu kekinian juga. Wah, Bu Andriani, nanti jadi gaul dong. Demi supaya mereka semangat dan bahagia di kelas 4. Oke, sekarang target selesainya itu kapan nih, Bu? Kayaknya 1 minggu cukup deh, Bu. 1 minggu ya, Bu ya. Biar kita tahu kalau dalam 1 minggu itu udah ada progres, gimana nih, Bu? Kita janjian lagi ya minggu depan. Nanti saya ceritakan update-nya. Jadi minggu depan kita ketemu lagi ya, sekalian makan seblak di bakso nih, Bu. Setuju. Coaching kenyang sedap lah. Eh, Sepertinya udah malam nih Bu ya. Saya terima kasih banget udah di coaching nih hari ini. Sama-sama Bu Andriani, semoga bermanfaat ya, semoga tercerahkan. Amin. Terima kasih ya Bu Nur. Sama-sama Bu Andriani, sampai jumpa. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Dah. Dadah. Bu Andriani, sesudah pulang sekolah nanti ada yang ingin saya ceritakan nih. Kira-kira Bu Andriani sibuk nggak hari ini? Enggak juga Bu. Insya Allah saya bisa kok. Sepertinya penting sekali ya. Ya, gimana ya Bu ya? Dibilang nggak penting, tapi ini penting bagi saya. Sepertinya saya membutuhkan coaching deh, agar mendapatkan jalan keluar atas permasalahan saya, Bu. Baiklah. Kita ngobrol di perpustakaan aja gimana? Oh iya, kalau boleh tahu, kira-kira mengenai apa ya? Ide yang bagus, Bu. Kayaknya di perpustakaan akan lebih leluasa ya, Bu ya, untuk ngobrol. Sebenarnya yang saya akan bicarakan ini mengenai tugas tambahan yang dibebankan kepala sekolah kepada saya, Bu Andriani. Oke, siap Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya. Amin. Semoga aja, Bu. Baiklah, sampai jumpa di perpustakaan ya, Bu ya. Oke. Nah, Bu Nur, dari pembicaraan yang akan kita lakukan sekarang, apa yang ingin Bu Nur dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi untuk dilema yang saya hadapi sekarang, Bu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah untuk bergabung dalam tim manajemen pengelolaan keuangan sekolah, Bu. Wah, berarti Ibu mempunyai kemampuan di bidang keuangan. Itu bagus loh, Bu. Sepintas memang terlihat seperti itu, Bu. Tapi sebenarnya itu sangat berpengaruh terhadap kelas yang saya ajar, Bu. Hmm, Coba Ibu deskripsikan lebih jauh. Pengaruh seperti apa yang Ibu maksudkan? Begini loh Bu Andriani, ketika laporan yang harus kami buat belum selesai, sedangkan tenggat waktu sudah hampir habis, otomatis kami harus bekerja ekstra. Dan terkadang mengganggu konsentrasi dan waktu saya mengajar di kelas, Bu. Hmm,
Maksudnya mengganggu konsentrasi itu bagaimana ya Bu Nur? Maksudnya begini loh Bu, terkadang ketika kami harus lembur dan bekerja ekstra, pada akhirnya timbul rasa lelah. Jadi ketika masuk kelas, susah rasanya mau konsentrasi mengajar ke anak-anak Bu. Karena terbayang pekerjaan yang masih harus lembur lagi Bu. Saya merasa tidak maksimal dalam mendidik anak-anak Bu. Hmm, maksimal di sini berarti Bu Nur merasa bahwa sering tidak bisa menghadirkan diri sepenuhnya di kelas untuk mendidik anak-anak ya? Betul sekali, Bu. Saya merasa sekadar menjalankan kewajiban saja, Bu, karena pikiran saya terbagi-bagi, Bu. Saya bisa merasakan yang Ibu Nur rasakan. Memang membingungkan ya. Jadi, menurut Bu Nur, sebaiknya apa yang Ibu inginkan dan harus dilakukan agar pekerjaan tambahan tersebut tidak mengganggu konsentrasi Bu Nur di kelas? Sebenarnya di awal tahun kami sudah membuat rencana anggaran, Bu, yang sudah melalui proses rapat dengan seluruh guru dan pihak-pihak yang berkepentingan, Bu. Lalu, kenapa Ibu masih merasa repot kalau sudah ada perencanaan di awal, Bu? Karena pada realisasinya banyak yang tidak sesuai dengan perencanaan, Bu. Sehingga pekerjaan pun malah bertambah banyak, Bu. Jadi menurut Ibu, apakah semuanya tidak bisa dijalankan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat di awal tahun? Sebenarnya bisa, Bu, untuk hal-hal tambahan yang memang juga perlu dianggarkan, Bu. Bisa dimasukkan ke dalam rencana pembelajaran tahun depan. Sebenarnya, jika penggunaan dana sesuai dengan perencanaan, pekerjaan kami di tim pengelola tidak akan menjadi serepot ini, Bu. Itu artinya bisa dilakukan 100% sesuai dengan perencanaan ya? Tentu tidak, Bu. Pada saat realisasi tetap akan ada yang tidak sesuai, Bu. Tapi paling tidak 80% terrealisasi sesuai perencanaan awal, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Lalu untuk membuat realisasi penggunaan yang sesuai dengan perencanaan awal, menurut Bu Nur, apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya, Bu, ya, satu-satunya jalan ya mengadakan komunikasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk melakukan pembelajaran sesuai perencanaan awal, Bu. Mungkin nanti saya akan menghadap beliau, Bu, ya, bersama kawan-kawan yang juga berada dalam tim. Sebenarnya bukan saya saja, Bu, yang menghadapi masalah yang sama seperti ini, Bu Andriani. Saya paham Bu Nur, karena kita memang di sekolah dasar tidak ada tenaga khusus untuk menangani masalah keuangan. Betul sekali, Bu Andriani. Akhirnya kami guru yang jadi korban. Berarti untuk meringankan dalam mengerjakan tugas tambahan tersebut harus dikoordinasi ulang ya dengan kepala sekolah. Kira-kira kapan Ibu akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini dan siapa saja yang akan Ibu ajak untuk membantu berbicara dengan kepala sekolah? Hmm, Sebelum menghadap kepala sekolah saya akan berdiskusi dulu, Bu, ya, dengan rekan-rekan kita yang juga ditugaskan dalam tim. Kira-kira kapan ya waktu yang tepat menghadap kepala sekolah dan hal-hal apa saja yang dianggap perlu disampaikan, Bu? Hmm, ide bagus itu Bu Nur. Itu artinya ada kesepakatan dan persamaan persepsi di antara tim yang ditugaskan. Bisa jadi, Bu, ya, kami juga akan mengusulkan nih untuk merekrut tenaga profesional di bidang keuangan, Bu. Nah, itu juga pemikiran yang bagus Bu Nur.
Saya rasa jika Ibu melakukan rencana Ibu tadi, kepala sekolah juga akan mengerti loh, Bu. Saya tunggu ya update ceritanya, Bu Nur. Betul sekali Bu Andriani. Terima kasih banyak ya Bu ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya nih Bu. Nanti akan saya ceritakan kelanjutannya ya Bu. Sama-sama, Bu. Saya senang sekali dipercaya Bu Nur untuk berbagi masalah yang Ibu hadapi. Semoga Ibu Nur akan kembali fokus dan bersemangat mengajar siswa kita walaupun diberi tugas tambahan. Amin Bu. Semoga saya bisa lebih fokus Bu ya dan semangat untuk mengajar siswa saya walaupun diberi tugas tambahan. Terima kasih loh Bu ya. Ya, sama-sama Ibu Nur.